Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aditya Ayu Putri dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Ini Universitas Lampung. Di sini saya akan menceritakan tentang timun mas yang berasal dari Jawa Tengah. Dahulu kala, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Kapan ya Pak kita mempunyai seorang anak? Sang istri yang bernama Mbok Sirni. Bersabarlah, banyaklah berdoa agar segera kita diberi anak, jawab sang suami. Ketika mereka asyik berbicara, ternyata ada raksasa yang diam-diam ikut mendengarkan. Raksasa itu mendatangi Mbok Sirni dan suaminya. Hahaha, jika ingin mempunyai anak, aku bisa membantu kalian. Ambillah biji timun ini, kemudian tanamlah biji timun ini di ladang. Nanti di dalam biji timun ini akan keluar seorang anak bayi. Tapi aku punya satu syarat. Jika anak itu berusia 6 tahun, kalian harus mengembalikannya padaku untuk kumakan, kata si raksasa. Suami istri pun setuju. Karena ingin punya anak, mereka kemudian menanam biji timun di ladang dan merawatnya hingga berbuah. Buah timun itu berukuran besar dan berwarna keemasan. Mbok Sirni dan suaminya memetik timun itu dan membelahnya. Ternyata benar, di dalam timun itu ada bayi perempuan sedang tertidur. Bayi kecil itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis cantik. Tanpa terasa, kini sudah saatnya si raksasa datang dan mengambil kembali timun emas. Mbok Sirni tidak rela menyerahkan timun emas pada si raksasa itu. Dia pun berusaha mengulur janjinya. Saat ini timun mas masih kecil, tidak enak untuk dimakan. Tunggulah 2 tahun lagi, dia akan semakin besar dan enak untuk dimakan, kata Mbok Sirni. Baiklah, aku akan datang 2 tahun lagi, jawab si raksasa sambil pergi. Hari cepat berlalu. Waktu yang dijanjikan pada si raksasa semakin dekat. Mbok Sirni dan suaminya mencari akal supaya timun mas tidak diambil oleh si raksasa. Pada suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan seorang kakek yang berkata, "Pergilah kau ke hulu sungai di Gunung Gundul. Di sana, kau akan menemukan benda yang bisa membantu timun mas untuk lari dari kejaran si raksasa." Ketika terbangun, Mbok Sirni menceritakan mimpi itu pada suaminya. Mereka akhirnya pergi ke Gunung Gundul seperti yang dikatakan si kakek. Setibanya di Gunung Gundul, mereka mencari hulu sungai yang dimaksud. Di tepi sungai, ternyata sudah ada 4 bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Setelah mengambil bungkusan itu, mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Mbok Sirni lalu memberikan 4 bungkusan kecil itu pada timun mas. Anakku, jika suatu hari raksasa datang untuk menangkapmu, kau harus lari dengan cepat. Hal ini untuk melindungi dirimu dari kejaran raksasa. Nasihat Mbok Sirni. Hari yang dijanjikan akhirnya tiba. Sang raksasa datang menemui Mbok Sirni dan suami untuk mengambil timun mas. Ketika timun mas tidak segera muncul, si raksasa mulai marah. Ladang dan rumah milik petani itu dihancurkan. Di kejauhan, raksasa melihat timun mas berlari. Dia pun segera mengejarnya. Ketika raksasa sudah semakin dekat, timun mas segera mengeluarkan biji-biji timun dan menebarkannya di depan raksasa. Biji timun itu berubah menjadi ladang timun yang lebat buahnya. Raksasa pun kesulitan menerobos ladang timun yang lebat itu. Akhirnya, raksasa pun berhasil keluar dari ladang timun dan kembali mengejar timun mas. Kali ini, timun mas mengeluarkan jarum dan menebarkannya di jalan. Jarum itu lalu berubah menjadi pohon bambu yang tinggi dan tajam. Sang raksasa pun kesulitan mengejar timun mas. Kaki sang raksasa terluka dan berdarah.
Walaupun kakinya terluka, raksasa tetap mengejar Timun Mas. Timun Mas kemudian mengeluarkan bungkusan berisi garam dan menaburkannya di jalan. Garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa pun harus berenang untuk mengejar Timun Mas. Setelah susah payah berenang, akhirnya sang raksasa tiba di tepi. Raksasa mulai kelelahan, namun dia tetap berusaha mengejar Timun Mas. Sekarang yang tersisa hanya bungkusan berisi terasi. Timun Mas segera menaburkan terasi di jalan. Kini, jalan itu berubah menjadi lautan lumpur. Raksasa itu akhirnya terjebak di lumpur hitam. Semakin banyak bergerak, dia semakin tenggelam ke dalam lumpur hitam. Akhirnya, raksasa yang jahat itu mati dalam lumpur hitam. Dan pada akhirnya, Timun Mas kembali ke rumah dengan selamat. Ia dan orang tuanya dapat hidup dengan tenang dan bahagia. Halo adik-adik, udah selesaikah nonton cerita Timun Masnya? Nah, ada yang tahu tidak ya dari tokoh cerita Timun Mas tersebut yang sudah adik-adik tonton sebelumnya? Ayo, siapa aja tokoh-tokoh dari cerita Timun Mas tersebut? Iya, benar. Ada 4 tokoh di cerita Timun Mas tersebut. Yaitu, ada apa aja coba adik-adik? Iya, benar. Ada Timun Mas. Terus yang kedua ada Mbok Sirni. Yang ketiga ada siapa ya kira-kira ya? Iya benar, ada raksasa. Dan yang terakhir itu ada siapa ya kira-kira ya adik-adik? Ada yang tahu tidak? Iya benar, ada seorang petapa. Jadi adik-adik, dari 4 tokoh tersebut, kakak kasih tahu ya kalau Timun Mas itu tokoh utama. Timun Mas itu anak pemberani dan pantang menyerah dalam segala urusan. Lalu Mbok Sirni itu ibu dari Timun Mas. Mbok Sirni itu sangat penyayang sekali kepada Timun Mas. Dan ada juga raksasa. Raksasa itu tokoh jahat yang ingin mengambil Timun Mas dari Mbok Sirni. Terakhir ada seorang petapa. Seorang petapa itu sangat bijak sekali dalam menasehati Mbok Sirni. Jadi dari cerita Timun Mas ini, nasihat